Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Ini adalah video part kedua tentang pengembangan amyloid beta inhibitor dalam terapi Alzheimer disease. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana dan fungsi dari amyloid beta, dan kemudian amyloid beta ini menjadi penyebab atau pemicu adanya penyakit bernama Alzheimer. Nah, kali ini saya akan membahas tentang beberapa jenis obat-obat yang sudah dikembangkan hingga saat ini bertarget pada kerja amyloid beta atau yang dinamakan dengan istilah amyloid beta inhibitor. Istilah amyloid beta inhibitor ini merujuk pada kemampuan dari obat ini, yaitu untuk menghambat kerja dari amyloid beta berupa penghambatan agregasi sehingga akan mencegah adanya penyakit Alzheimer disease. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 3 jenis obat. Yang pertama adalah pertama adalah golongan vaksin, dan yang ketiga adalah golongan senyawa kecil atau molekul. Nah, baik yang pertama, saya ingin mengenalkan bahwa pada pengembangan vaksin untuk Alzheimer disease ini adalah terbagi menjadi dua generasi. Yang pada generasi pertama itu salah satunya adalah vaksin bernama AN1792. Vaksin ini sejatinya adalah bentuk full dari sekuens asam amino dari amyloid beta. Sebagaimana kita lihat, ini adalah bentuk full length dari amyloid beta 42, kemudian dengan tambahan berupa adjuvan. Adjuvan ini yang digunakan adalah QS21 yang merupakan suatu derivat senyawa saponin yang berfungsi untuk meningkatkan atau mengembangkan supaya vaksin ini lebih bisa masuk ke dalam sel. Jadi fungsinya adjuvan ini untuk membantu masuknya vaksin ini ke dalam sel. Nah, ini adalah struktur dari adjuvannya QS21, dan bagian aldehid di sini akan berinteraksi dengan asam amino dari vaksin, terutama arginin ini, untuk membentuk ikatan dengan amyloid beta 42 sehingga kita bisa memperoleh vaksin AN1792 ini. Nah, ini sebenarnya sudah dikembangkan sangat lama sekali, tahun 1999 atau bahkan sebelumnya lagi. Jadi sangat masa lalu. Kemudian uji-uji terkait vaksin ini juga sudah banyak dilakukan. Di antaranya ini adalah amyloid beta expression assay. Jadi uji ini untuk mengukur kadar dari amyloid beta setelah diberikan perlakuan vaksin ini. Sebagaimana kita lihat di sini, ini adalah ketika tanpa diberikan perlakuan, ini jumlahnya hingga 15%. Nah, itu terjadi setelah 18 bulan, dan ketika masih 15 bulan masih sekitar 5%. Namun ini 5% ini menunjukkan amyloid beta masih dalam bentuk monomer, belum dalam bentuk plak, sehingga setelah beberapa waktu, sekitar 15 bulan, akhirnya diperoleh amyloid beta dengan massa yang besar. Dan ternyata ketika diberikan pelakuan vaksin ini, itu bisa kita lihat jumlah amyloid betanya menurun. Ini sekitar di bawah 5% atau 2,5-3% itu. Menunjukkan bahwa vaksin ini berfungsi baik untuk menurunkan kadar amyloid beta. Ini juga ada data staining histopatologi. Ini yang tanda perlakuan, yang warna coklat ini merupakan amyloid beta di brain slice atau jaringan otak yang sudah diberikan stain dengan amyloid beta. Dan ketika diberikan perlakuan vaksin ini, itu ternyata juga berhasil mengkonfirmasi hasil ekspresi beta C ini, bahwa jumlah warna coklatnya di sini juga semakin lebih sedikit dibandingkan ketika tanpa perlakuan, menunjukkan bahwa jumlah amyloid betanya itu mengecil, jumlah amyloid betanya berkurang.
Namun ada sebuah masalah besar terkait amyloid beta vaksin ini. Ya, ini ternyata vaksin ini menimbulkan efek autoimun, di mana vaksin tersebut meningkatkan jumlah T cell, baik itu normal, maksudnya orang sehat, adult maupun elderly, itu jumlah T cell-nya itu meningkat jauh. Juga dengan pasien-pasien dengan Alzheimer disease itu juga sangat tinggi. Artinya terjadi reaksi autoimun ketika diberikan vaksin ini, dan itu menjadi masalah besar bagi penggunaan vaksin ini. Oleh karenanya strateginya perlu diperbarui supaya memperoleh vaksin yang lebih aman. Nah, kenapa bisa terjadi autoimun ini? Ternyata dikarenakan pada sekuens ini merupakan T cell epitope, sehingga sangat dikenali oleh T cell dan kemudian dianggap sebagai antigen yang mengaktifkan T cell di tubuh kita. Nah, maka pada generasi vaksin yang selanjutnya, yaitu generasi kedua, dikembangkan beberapa vaksin yang tidak menggunakan full length amyloid beta, atau salah satunya adalah penggunaan vaksin CAD106. Vaksin ini itu hanya menggunakan 6 sekuens pertama dari amyloid beta, yaitu DAEF-RH. Dan untuk meningkatkan kemampuannya untuk masuk ke dalam sel, internalisasi, dihubungkan atau dilinkkan dengan VLP-QB atau virus-like particle QB. Ini sebagai carrier-nya peptide ini ya, untuk supaya bisa masuk ke dalam sel. Dan bagaimana kita lihat, ini adalah bentuk dari LP-QB, kita 3000 kilodalton. Dan untuk berikatnya sekuens peptide ini dengan LP ini digunakan beberapa jenis linker. Dua diantaranya adalah linker NHS ester, linker yang menggunakan triazole linkage dan thioether bond. Konsepnya adalah ini bagian asam amino lisin di VLP akan dimodifikasi terlebih dahulu menggunakan NHS ester ini, kemudian akan diperoleh asid label molekul yang mana ini akan mudah bentuk cincin baru dengan triazole linkage, berupa triazole linkage. Dan juga ketika menggunakan maleimid linker juga bisa digunakan untuk meningkatkan dengan peptide CAD106 menggunakan thioether bond. Nah, dengan strategi ini CAD106 dilihat lebih simple ya dibanding menggunakan full length amyloid beta. Dan beberapa uji-ujinya juga sudah banyak dilakukan. Di antaranya yang pertama tentu untuk mengonfirmasi apakah CAD106 ini memiliki reaktif pada T cell atau tidak. Sebagaimana yang kita lihat tadi bahwa ada karena full length tersebut menyebabkan adanya reaksi autoimun. Nah, dengan menggunakan sekuens 1-6 tentu tidak memiliki T cell epitope, dan bisa kita lihat di sini tidak terjadi peningkatan autoimun dari pelakuan vaksin ini CAD106, menunjukkan bahwa relatif aman, tidak menyebabkan autoimun. Kemudian dikonfirmasi juga amyloid beta inhibitory assay dari CAD106 ini ternyata juga works well ya, bisa menurunkan amyloid beta, jumlah kadar amyloid betanya bisa berkurang. Ini kalau QB beta ini hanya carrier-nya tanpa menggunakan CAD, tanpa menggunakan sekuens 1-6, artinya hanya carrier, dan itu tidak memberikan efek. Artinya kan berarti memang hanya sekuens 1-6 itu yang bekerja. Dan ini histopatologinya juga bisa dilihat dengan jelas bahwa sangat berkurang ya amyloid betanya setelah melakukan CAD106. Namun ketika CAD106 ini dikomparasi dengan amyloid beta generasi pertama, vaksin generasi pertama, itu efeknya masih sama. Artinya di sini tidak begitu improve aktivitasnya, hanya keunggulannya adalah lebih aman. Dan baik CAD106 maupun baik generasi 1 maupun generasi 2 itu sudah masuk clinical trial fase 3, dan sekarang masih
menunggu approval untuk penggunaan secara massal. Nah, kemudian saya akan beranjak pada penggunaan atau perkembangan senyawa atau molekul yang mana itu juga memiliki peluang dalam pengobatan Alzheimer disease. Nah, ada salah satu istilah yang menarik di amyloid beta inhibitor dengan menggunakan senyawa kecil ini adalah istilah beta seed breaker. Nah, konsep ini itu berawal dari peristiwa atau proses amyloid beta itu sendiri, di mana amyloid beta yang awalnya bentuknya monomer itu akan mengagregasi dengan membentuk kompleks dengan secondary structure proteinnya berupa beta seed. Nah, beta seed ini secara masif akan melakukan agregasi lebih lanjut untuk menjadi oligomer dan fibril. Nah, istilah beta seed breaker ini adalah istilah dari salah satu senyawa bernama RS0406 ini yang berfungsi untuk membreak atau memecah struktur beta, baik itu ketika dalam bentuk beta seed maupun oligomer, sehingga diperoleh amyloid beta yang masih berupa monomer. Dan monomer ini kemudian akan bisa dieliminasi dari tubuh. Nah, ini adalah struktur dari senyawa tersebut RS0406, dan kita bisa lihat di sini beberapa struktur yang lain adalah adanya cincin piridazin. Nah, cincin piridazin ini juga memiliki atom nitrogen di dua sisinya, merupakan struktur simetris, dan ternyata struktur piridazin ini dan kedua atom nitrogen di keduanya itu memiliki peran penting dalam interaksi dengan amyloid beta. Bagaimana kita lihat di sini bahwa atom nitrogen maupun cincin piridazinnya ini membentuk ikatan hidrogen dengan atom amino leucin 17, dan senyawa ini juga mampu menurunkan kadar amyloid beta berdasarkan thioflavin T assay, dan juga terbukti tidak memberikan efek toksik pada nerve cells, sehingga bisa digunakan dalam terapi. Dan saat ini RS0406 ini juga sudah masuk ke dalam clinical trial fase 2 atau sudah digunakan pada uji klinis terhadap pasien sakit dengan jumlah konsentrasi yang kecil. Kemudian terinspirasi dari senyawa yang dibahas sebelumnya, yaitu RS0406, O'Hare, salah satu peneliti bernama O'Hare dan grup itu memodifikasi struktur senyawa yang lainnya untuk memperoleh aktivitas yang lebih poten. Nah, bisa kita lihat di sini modifikasi dilakukan pada bagian cincin pada fenol di kedua sisi, karena dua gugus ini tidak begitu memberikan kontribusi pada interaksi, sehingga ini digunakan metilamin, kemudian gus fluorid dan cincin baru yang aromatis baru yang itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan inhibisi dari amyloid beta dan mengurangkan kadar amyloid beta. Dan senyawa yang digunakan berikan kode SEN 1269 dan 1500 dan 1576, di mana senyawa yang memiliki inhibisi amyloid beta yang paling kuat bisa dilihat di sini adalah senyawa SEN 1500 yang memiliki kemampuan inhibisi berupa kadar amyloid beta yang hanya 41%, menurunkan hingga 41%. Dan sebenarnya dengan SEN1576 ini juga tidak terlalu berbeda, sama-sama 40-an. Dan keunggulan dari SEN1576 ini adalah memiliki kelebihan berupa peningkatan BBB penetration atau penetrasi otak blood-brain barrier, melalui penetrasi blood-brain barrier dalam otak. Karena Alzheimer disease ini kan penyakitnya berada di otak, sehingga kemampuan untuk penetrasi ke otak itu menjadi pertimbangan besar. Nah, analisis komputasi juga sudah menunjukkan bahwa di samping piridazin yang sudah dilaporkan memiliki peran untuk membentuk ikatan, juga
Ini bisa kita lihat bahwa atom fluor ini berperan untuk membentuk ikatan berupa atom hidrogen dengan ASN59, sehingga hal itulah menyebabkan senyawa SN500 maupun SH576 itu memiliki potensi yang lebih bagus. Nah, setelah tadi kita belajar mengenai beta breaker, ini ada istilah lain lagi, ini amyloid beta fibrinogen inhibitor. Nah, konsepnya ini adalah senyawa ini akan menghambat proses dari oligomer menuju fibril. Dengan penghambatan proses ini diharapkan juga akan memperoleh amyloid beta monomer dari hasil akhirnya. Nah, sebenarnya juga mirip-mirip dengan senyawa sebelumnya ya, ada 3 cincin dan ada pyridazine. Nah, bedanya adalah di bagian lainnya itu tidak menggunakan atom hidrogen tapi atom oksigen, dan juga transpirasi dari dimetil amin ini juga diintroduksi di sini. Uji yang pernah dilakukan adalah menggunakan alpha lysase terhadap senyawa baru tersebut, DDI 2798, DDI 2760, dan DDI 3275, dan dikomparasi dengan senyawa sebelumnya yaitu RS0406, SN1291, S1576. Ternyata 3 senyawa ini itu lebih poten dibanding ketiga senyawa yang lainnya terkait perannya sebagai penghambat fibrillasi, di mana senyawa TDI 2760 ini yang paling poten di antara yang lainnya. Dan ini bisa kita lihat bahwa senyawa ini, 3 senyawa ini mampu menghambat fibrillasi. Ini untuk bentuk fibril yang terbentuk, ini jumlah fibrilnya semakin berkurang dibandingkan ini yang hanya yang tanpa perlakuan. Nah, baik, itulah terkait senyawa-senyawa yang sudah dikembangkan untuk yang sudah dikembangkan dan sudah memasuki clinical trial. Jadi 3 senyawa sebelumnya itu sudah masuk clinical trial, dan namun masih belum bisa digunakan secara komersil karena masih perlu dilakukan uji lebih lanjut. Dan video selanjutnya akan saya bahas mengenai beberapa potensi senyawa kimia berupa bahan alam yang bisa digunakan untuk terapi Alzheimer disease. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.